warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, semoga jemaah pada kondisi saat ini selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemudahan yang diberikan oleh Allah, dalam bimbingan dan dalam kesehatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tema kita kali ini, kita akan mendiskusikan atau membicarakan bersama, mengkaji bersama tentang bagaimana doa. Dalam Ramadan kali ini kita memang masih dalam pandemi COVID-19, tetapi tanpa mengurangi semangat kita untuk beribadah, kita tetap harus selalu mendoa, kita harus tetap selalu mengharap, kita harus tetap selalu memohon kepada Allah supaya kondisi kita baik, kondisi jamaah semuanya baik, kondisi keluarga baik, kondisi semua umat Islam maupun bangsa kita dalam kondisi baik. Itu harapan kita dan doa kita, dan selalu harus kita sampaikan kepada Allah. Nah, terkait dengan ini, Allah mengatakan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah di situ mengingatkan kita, berdoalah kalian semuanya kepadaku, aku akan mengabulkan doa. Allah mengatakan, orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang tidak mau menghamba, mendekat kepadaku, kelak di akhirat akan masuk dalam neraka jahanam dalam kondisi hina-hina. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini begitu menyentuh kita. Ternyata doa itu tidak hanya sekedar kita memohon kalau kita berkebutuhan, tetapi Allah selalu menekankan ud'uni astajib lakum, itu kondisi apapun, dalam segala waktu apapun, dimanapun kita harus tetap berdoa. Lebih-lebih sekarang kita menghadapi Ramadan, menjalani Ramadan dalam kondisi yang serba terbatas, kita pun harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menyerah untuk meminta, memohon kepada Allah. Karena apa yang kita hadapi sekarang ini adalah tanda yang ditunjukkan Allah kepada kita. Maka supaya tanda ini diganti dengan tanda yang lebih baik dalam perspektif kita, maka kita pun harus berdoa kepada Allah. Ada satu hikayat yang mengatakan pada suatu hari seorang pengelana itu naik perahu, naik bahtera, kapal yang besar, tapi kapal yang sedang itu terpa ombak. Para penumpang yang lainnya itu panik, berdoa tapi sambil panik, sambil menunjukkan bagaimana dia gelisah dan sebagainya. Tapi seorang pengelana tadi berbisik dan mengadu, berdoa kepada Allah dengan suara lirih, ya Allah, Engkau telah menunjukkan kepada kami semuanya keperkasaanmu, kehebatanmu. Sekarang tunjukkan kepada kami sangat memohon Engkau menunjukkan lembutanmu kepada kami semua. Pengelana tadi memberikan gambaran bahwa dalam kondisi apapun kita berdoa, tetapi tetap hati kita itu dekat kepada Allah dan tenang. Yang membuat hati kita tenang apa? Karena Allah dekat. Apapun yang kita hadapi, kalau kita merasa Allah itu dekat, kita tetap tenang. Seperti pengelana tadi mengatakan, ya Allah, Engkau sudah menunjukkan kepada kami keperkasaan, kehebatan, keagungan. Sekarang kami mohon, ya Allah, tunjukkan kemahalembutan, kasih-Mu, sayang-Mu kepada kami. Nah, itu pun harus kita biasakan dalam kehidupan Ramadan. Nah, kali ini karena kita menghadapi sesuatu yang kita anggap ini badai, begitu ya. Kita anggap ini badai, kemudian kita tetap harus berdoa kepada Allah SWT. Karena apa? Yang dimaksud berdoa di sini adalah sebenarnya menghamba, kita mendekat, kita
betul-betul kepada Allah. Karena orang yang tidak mau mendekat, menghambar dan bertakwa kepada Allah, ya, tentu dia akan hina di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Oleh karena itu, kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena Allah sendiri sudah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Wahai Rasul, wahai Muhammad, ketika umatku manusia semuanya bertanya tentang aku, jawablah, aku ini dekat. Allah itu dekat. Allah akan mengabulkan, akan mengijabah, akan menjawab doa-doa dari hamba-Nya. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat dalam surah Al-Baqarah ini pun menyentuh kita, supaya kita sebenarnya diminta oleh Allah terus memohonlah kita kepada Allah, jangan sampai kita berhenti memohon. Dalam kondisi apapun, lebih-lebih sekarang kita dalam kondisi yang serba terbatas. Dalam kondisi luang pun kita berdoa. Dalam kondisi longgar pun kita berdoa. Lebih-lebih kita dalam kondisi yang kita membutuh kedekatan Allah. Kita butuh kemahalan Allah. Oleh karena itu, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan selain kalau sholat fardu sudah pasti, sholat fardu, sholat berjamaah di masjid misalnya, kalau yang sangat mungkin, kalau tidak tetap berjamaah di keluarga kita, di rumah kita bersama keluarga, itu sangat dianjurkan. Kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, misalnya sedekah, kemudian tadarus Al-Quran. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah ibadah kita terus berdoa kepada Allah. Yang mengiringi zikir kita, mengiringi zikir setelah sholat kita, mengiringi zikir setelah misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu, setelah aktivitas kita pun harus tetap terus berdoa kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, kita aturkan doa itu kepada Allah. Supaya apa? Supaya ya kebaikan di hadapan Allah. Supaya sesuatu yang kita harapkan diwujudkan oleh Allah. Allah tadi sudah menyampaikan bahwa untuk oni astajib lakum, pasti akan dikabulkan. Uji da'wata da'i idza da'an. Aku akan menjawab, akan mengijabah doa dari hamba-hambaku ketika dia berdoa. Berarti Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Dalam kondisi pandemi seperti ini pun Allah dekat dengan kita. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa apapun yang ada di hadapan kita itu tanda kekuasaan Allah, dan kita harus mendekat kepada Allah. Karena Allah akan menjawab. Nah, persoalan kita kemudian bertanya, Pak, kok ini pandeminya kok sampai bertahun-tahun, dan sampai kapan? Apakah Allah belum mendengar doa kita semuanya? Allah Maha mendengar. Allah pasti mendengarkan. Karena yang namanya doa itu dikabulkan dengan 3 cara. Cara yang pertama dikabulkan langsung, dan ini kadang-kadang kita yang lupa. Kalau kita berdoa dikabulkan, malah kita lupa. Misalnya ketika sekarang kondisi seperti ini saja, kita berdoa, ya Allah lindungilah hamba ini, ya Allah berikanlah kesehatan. Kita diberikan kesehatan, kita lupa, seakan-akan ya, pengabulan doa kita dari Allah itu nggak ada, seakan-akan begitu. Padahal itu Allah langsung menjawab doa kita. Kita minta diberi kesehatan, kemudian kita diberi seperti itu. Itu yang pertama, dikabulkan atau dijawab langsung. Kemudian yang kedua, diganti. Kita meminta A, tetapi diberikan Allah B. Kita sekarang ini mungkin meminta atau mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar segera dihilangkan pandemi ini biar kita bisa beraktivitas normal. Tapi mungkin bukan tidak dijawab, tapi dijawabnya dengan diganti. Kita diberi kesempatan yang lain. Diberi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga intens. Kita diberi kesempatan untuk bisa menjangkau akses yang dulu tidak mungkin kita jangkau. Misalnya mohon maaf, untuk teman-teman mahasiswa bisa kuliah online ke luar negeri dengan mengikuti kursus-kursus, mengikuti pelajaran di luar negeri. Itu dulu kalau normal tidak mungkin, tapi sekarang mungkin. Dan kita diganti, doa kita belum dikabulkan, tetapi kita diganti kesempatan. Kemudian yang ketiga, ditunda.
memang ditunda. Kita memohon, ya Allah, semoga pandemi ini Engkau segera hilangkan agar kami bisa beribadah normal seperti semula. Ramadan bisa kita lalui dengan baik, Idul Fitri bisa kita lalui dengan baik, kita bisa bersilaturahmi dengan bersilaturahim dengan keluarga kita dengan baik. Tapi Allah mungkin belum mengabulkan karena Allah Maha tahu. Kalau ini segera dihilangkan, mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu, tapi Allah tahu dan itu akan membahayakan kita. Jadi nanti ditunda. Supaya apa? Mungkin Allah punya perhitungan supaya bangsa Indonesia itu imunnya semakin kuat, ciptakan kekebalan yang kolektif, maka ditunda dulu supaya kita tercipta kekebalan kolektif seluruh nasional, misalnya umat Islam semuanya dan semua bangsa kebal. Maka nanti suatu saat kalau ada pandemi serupa kita sudah kebal. Itu kemungkinan Allah punya perhitungan. Tapi itu persepsi kita. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi sehingga mungkin doa kita ditunda. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, intinya jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita berhenti untuk memohon kepada Allah. Karena doa kita yang pertama dikabulkan langsung, yang kedua diganti, yang ketiga kita ditunda. Tetapi semuanya insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita karena janji Allah, uji budawat da'i idzadan dan ud'uni astajib lakum, itu kuncinya. Oleh karena itu, marilah sebelum kita akhiri sesi kita kali ini, kita mengingatkan khususnya dari diri saya sendiri sebelumnya kepada sama semuanya, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita memohon apapun yang kita inginkan, kita memohon kepada Allah. Khususnya pada ini kita segera diangkat oleh Allah dan kita bisa hidup normal kembali seperti semula. Kurang lebih ini yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Apabila ada salah dan kurang dari saya sendiri, pengetahuan saya, dan apabila ada hak sesuatu yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya demikian, aku qauli hadza wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.